Halo sahabat belajar semua, apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu melestarikan tumbuhan dan perkembangbiakannya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak sama-sama ya sahabat belajar. Faktor penyebab kepunahan tumbuhan, yaitu pertama, karena bencana alam, perubahan iklim, dan kegiatan manusia. Kegiatan manusia apa sajakah yang bisa menyebabkan kepunahan pada tumbuhan? Ya, pemanfaatan tumbuhan dan penebangan secara liar. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan tumbuhan, yaitu menanam pohon, merawat tumbuhan, tidak menebang dan mencabut tanaman, serta membantu perkembangbiakannya. Nah, sahabat belajar, kalian paham kan apa cara yang kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan vegetatif. Apa itu? Perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif buatan dibagi menjadi 6, yaitu mencangkok, mengenten, okulasi, stek, merunduk, dan kultur jaringan. Anak-anak, kita simak baik-baik ya satu persatu penjelasan dari vegetatif buatan ini. Yang pertama, kita akan membahas mencangkok. Tujuan dari mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat yang persis sama dengan induknya. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan berkayu atau berbiji belah, disebut dengan dikotil. Mencangkok agar tumbuhan cepat berbuah. Contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah mangga, jambu, dan jeruk. Kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, dari gambar nomor 1 hingga nomor 5 itu adalah langkah-langkah dalam mencangkok. Kalian perhatikan, nanti Bu Guru akan beri penjelasannya pada slide berikutnya. Berikut ini adalah kegiatan seseorang sedang melakukan pencangkokan pada tanaman pepaya. Nah, dia mengikat batang tersebut dengan tanah. Pastinya batang tersebut sudah dilakukan pengirisan untuk dibersihkan kambiumnya. Langkah-langkah pencangkokan. Pertama, pilih dahan pohon yang dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari lendir sepanjang 5-9 cm. Tutup sayatan pada dahan dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akar tumbuh banyak, potongan cabang dari induknya kemudian tanam pada tanah. Berikut ini adalah keuntungan dan kekurangan dari mencangkok. Apa saja keuntungannya? Yaitu tumbuhan tumbuh lebih cepat dari biasanya dan akan cepat besar dan berbuah, serta memiliki sifat yang sama seperti induknya. Jika induknya manis buahnya, maka hasil cangkokannya pun akan manis. Kekurangan dari mencangkok yaitu akarnya kurang kuat dan lebih rapuh, sehingga tumbuhan hasil cangkokan akan mudah roboh karena
Akar yang dihasilkan dari cangkokan merupakan akar serabut, jadi akarnya tidak kuat ya sahabat belajar. Selanjutnya adalah okulasi. Okulasi atau kita sebut dengan menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan yang akan ditempeli harus kuat. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Hasilnya, tumbuhan akan memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Misalkan, kita akan menggabungkan mawar merah dengan mawar putih. Berikut langkah-langkah melakukan okulasi. 1. Mengiris batang bawah. Membuat jendela okulasi. Ambil area mata tunas menggunakan pisau steril agar tidak terjadi pembusukan pada pohon pendonor. Pada pohon penerima, buatlah sayatan horizontal lalu sayatan vertikal sehingga berbentuk huruf T. Tarik ujung kulit pohon bagian kiri ke bawah, masukkan tunas pohon pendonor ke dalamnya. Ikat dengan tali yang kuat, tutup celah yang ada, hindari jangan terkena air agar tidak membusuk. Tunggu hingga 21 hari, buang tunas liar yang tumbuh pada batang bawah. Sahabat belajar, inilah gambar penjelasan langkah-langkah okulasi. Kalian perhatikan baik-baik gambarnya ya. Nah, mulai dari membuat jendela, membentuk huruf T, diikat mata tunasnya, dan tunasnya mulai tampak keluar. Berikut adalah seseorang sedang melakukan praktek okulasi. Manfaat okulasi yaitu proses pembuahan dan perkembangbiakan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tanaman, pertumbuhan tanaman lebih seragam, dan bisa memiliki dua sifat buah atau bunga dalam satu tanaman. Selanjutnya adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan dapat berupa batang, tangkai, dan daun. Contoh beberapa tumbuhan yang dapat di stek adalah singkong, mawar, kangkung, melati, tebu, dan lidah mertua. Pada singkong dapat disetek bagian batangnya, sedangkan pada mawar dan bunga sepatu dapat disetek bagian tangkainya. Tumbuhan lidah mertua, begonia, dan sansevieria dapat disetek daunnya. Cara melakukan setek batang. Pastikan tanaman yang dipilih memiliki kondisi yang sehat dan subur serta produktif. Pada tanaman tersebut, pilihlah cabang ataupun ranting dengan ukuran yang agak besar, berkayu kokoh dan sehat. Kemudian potonglah cabang dengan pisau yang steril. Selanjutnya potonglah secara datar dengan ukuran bagian atas sekitar 3 mm dan potonglah cabang atau ranting berbentuk miring pada bagian atas untuk mencegah masuknya air. Hilangkan semua daun yang menempel pada batang tersebut, kemudian tanamlah pada tanah. Berikut ini adalah gambar cara membuat stek pada tanaman singkong. Kalian lihat bagaimana cara memotongnya, membelah miring. Dan ini adalah tanaman hasil dari stek batang. Selanjutnya adalah mengenten atau menyambung, yaitu menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul. Misalkan ada tanaman yang berakar lemah, maka akan disambung dengan tanaman yang berbuah manis. Langkah-langkah mengenten yaitu belah bagian tengah batang bawah setelah pucuknya dipotong. Pangkal batang atas
diiris berbentuk baji, panjang irisan sama dengan panjang belahan. Batas atas disisipkan ke belahan batang bawah sehingga kambium keduanya bisa bertemu. Ikat sambungan dengan tali plastik serapat mungkin. Kerudungi setiap sambungan dengan kantong plastik. Setelah jadi akan menjadi bibit. Berikut ini adalah gambar cara mengenten. Kalian perhatikan baik-baik ya dan baca penjelasannya. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun diharapkan tumbuh akar. Sahabat belajar, contoh merunduk yaitu arbai, apel, tebu, stroberi, alamanda, anyelir, selada air, dan anggur. Cara-cara merundukkan tanaman adalah: 1. Batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan dirundukkan. 2. Timbun atau benamkan batang tumbuhan ke dalam tanah. Jika pada batang yang ditundukkan telah tumbuh akar, potong batang yang dirundukkan tersebut. Berikut ini adalah gambar merunduk. Kalian perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya adalah kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam tumbuhan di tempat dan media khusus serta dengan ruangan yang khusus. Perkembangbiakannya akan lebih cepat terkontrol. Biasanya dia mengambil sel dari suatu tumbuhan sehingga membuat jaringan dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Berikut ini adalah skema kultur jaringan. Mengambil sel pada wortel, kemudian disimpan dalam tabung hingga menghasilkan embrio dan sel tersebut berkembang menjadi tumbuhan baru atau individu baru. Contoh gambar hasil dari kultur jaringan. Nah, anak-anak, kita sudah pelajari semua materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalian pelajari, kalian boleh putar ulang, kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.